Sebuah bangunan yang dijadikan tempat sebagai menimba ilmu, kini harus kosong dan tak terurus keberadaannya. Menurut penuturan pedagang setempat, dahulu bangunan ini pernah dijadikan sekolah bagi beberapa warga pribumi berdarah campuran dan warga Eropa asli pada zaman Hindia Belanda. Ini namanya sekolah SD Center atau sekolah SD Pancoran Mas 2. Pertama SR, sekolah rakyat, mungkin era 80-an, era 70-an tuh masih SR. Sekolah ini pun telah diaktifkan kembali menjadi sekolah negeri. Beberapa pemugaran dan perluasan pembangunan sekolah telah dilakukan, namun kini kembali kosong dikarenakan seluruh aktivitas dipindahkan ke gedung SD yang baru. Nggak lama ada COVID ini tutup, terus SD-nya pindah ke bawah sana, jadi 4 SD jadi 1. Menurut pengakuan Pak D, salah satu penjual bakso yang berada di kawasan ini sejak tahun 80-an, bangunan ini memang memiliki aura mistis. Gangguan-gangguan dari sosok astral kerap diterima murid selama sekolah di sini masih aktif. Dari mulai suara-suara tertawa, suara mengeram, penampakan sosok seperti noni Belanda, sosok anak-anak dengan perawakan Eropa, bahkan anehnya lagi dahulu siswa pernah mengalami kerasukan dengan berbicara seperti dengan bahasa Belanda. Ceritanya katanya sering ada itu anak kerasupan, anak sekolah. Iya pakai bahasa Belanda, nangis-nangis dia kerasupan itu bahasa Belanda. Yang namanya persami ya, perkemahan Sabtu Minggu pada jam 1 malam waktu itu ada suara ketawa cengengesan gitulah. Kejadian-kejadian aneh pun sering dirasakan penjaga dan pedagang semenjak sekolah ini kosong. Dari suara yang memanggil, sosok anak-anak Belanda bermain dalam kelas, bahkan fenomena kecelakaan pengendara kerap terjadi di depan sekolah ini yang disinyalir akibat ulah dari sosok astral di bekas sekolah ini. Waktu itu ada pengendara sekitar jam 9 malam itu jatuh di situ. Tadi ada anak kecil nyebrang mas, anak Belanda. Lantas faktor apa yang membuat sosok hantu noni Belanda dan sosok anak-anak perawakan Eropa selalu menampakkan eksistensinya di tempat ini? Sebelum penelusuran nih, Kak Dian boleh tahu nggak ini tangannya kenapa? Ini sih kejadian pada saat syuting sebelum pas malam apa ya? Malam Kemis. Malam Kemis ada kejadian sesuatu lah. Malam Kemis terus ada sebuah insiden yang menyebabkan jadi sedikit cedera. Tapi untuk penelusuran malam hari ini aman? Aman insyaallah. Yakin? Yakin. Sekarang kita ada di sebuah sekolah pertama Belanda yang ada di daerah Depok. Nah kemudian di depan kita ini ada sebuah jalan raya yang cukup besar. Aku nggak ngerti kenapa katanya cukup banyak memakan korban. Entah, kalau anak kecil itu kan biasa sering lari-larian. Apa dia tiba-tiba lari sehingga mohon maaf ada kendaraan yang tidak sengaja justru kaget. Terus terjadilah insiden tabrakan atau justru kejadian seperti itu ada hubungannya dengan sosok-sosok gaib? Kalau sejauh ini saya nggak bisa menyebutkan bahwa ada penyebabnya gangguan goib atau emang kecelakaan manusianya itu. Apa kita mau coba lihat ke daerah mana mungkin? Coba kita ke sana ya. Paden? Soalnya saya nggak tahu kenapa di sebelah kanan saya ini ada hawa yang bisa kita bilang sangat panas. Di samping sebelah kanan sih. Ada sebuah, wow, apa itu? Ada gang kecil. Oh iya. Kenapa Kak? Nah, ini ada sosok wanita. Siapa? Di depan Kak Den ada sosok wanita. Bisa dijelaskan sosoknya seperti apa Kak? Dengan baju sobek-sobek, dengan muka pun juga apa ya, kayak gepeng. Jadi mukanya itu, kalau kita manusia mukanya begini ya, dia bahkan hanya gepeng aja segini mukanya. Kelihatan tipis. Tipis. Jadi mukanya itu sangat tipis. Makanya pada saat kita ada di depan, saya kok ada hawa panas. Ternyata dia menimbulkan hawa panas itu. Siapa kamu? Dia bilang, kamu ngapain ngebahas soal kecelakaan yang di depan? Pas banget tadi kita baru ngomongin soal kecelakaan loh. Makanya pada saat kita ngebahas soal kecelakaan itu, tiba-tiba hawa panas itu langsung kena badan saya. Ternyata ya sosok inilah. Dia bilang,
saya tidak suka kalian ngebahas soal kecelakaan yang ada di depan sekolahan ini. Saat kami membahas tentang kecelakaan yang sering terjadi di depan, sosok tersebut malah tidak suka bahkan mencoba menghindar, seolah-olah mengetahui penyebab dari kecelakaan tersebut. Kami pun menggali informasi lebih dalam lagi. Sini dulu. Dicoba untuk menghindar, tapi Kak Dian masih tetap coba untuk ajak komunikasi Diam. sosok ini. Diam. Dia bilang, saya yang menyebabkan kecelakaan itu di depan sekolah ini. Kecelakaan waktu itu pernah satu. Itu kejadiannya maghrib. Entah itu dia mau jajan atau beli apa. Ada satu motor lewat, ketabraklah dia. Meninggal. Ini makhluk, kalau yang saya coba untuk melihat masa lalunya dia, ini makhluk apa yang menyebabkan kecelakaan itu dengan anak kecil itu kan masih mudah untuk dimanipulasi sama goib. Nah, pada saat itu anak kecil itu seakan-akan kayak ada yang ngajak main dia depan, dia kayak ayo sini. Namanya anak kecil lagi happy-happynya, pasti dia tidak melihat segi lalu lintas jalan lah ya. Tiba-tiba ketabrak. Oke, jadi justru malah sosok ini bukan korban melainkan penyebab Ya, dari kecelakaan Betul. yang ada di bagian depan. betul. Dan tadi Kadin juga sempat bilang bahwa anak kecil itu memang lebih peka terhadap Goib. makhluk goib. Ya, Iya. akhirnya emang kembali lagi fasenya setiap manusia itu mempunyai intuisi atau kepekaan. Ya itulah, kok di anak kecil itu sangat peka banget dengan hal-hal kayak gitu. Tapi apakah sosok ini sering menampakkan wujudnya sama orang-orang biasa gitu, tidak punya kemampuan spesial? Untuk menampaki wujudnya itu nggak setiap saat dia suka menampaki wujudnya. Dia bilang pada saat mengganggu itu malahan dengan wujud yang sangat cantik, ibu-ibu yang sangat cantik. Jadi ibu-ibu itu mengajak anak-anak yang sedang mau jajan ke depan, itu kayak diajak sama ibu-ibu ini, ayo ikut saya. Di awal penelusuran kami mendapat informasi penting di mana sosok wanita ini mengaku dialah yang menjadi penyebab kecelakaan terjadi. Namun sosok yang kita cari yaitu Noni dan anak Belanda belum menampakkan eksistensinya. Jangan, sini aja. Diam. Jadi gini, Tasya, Budi. Iya, Kadin. Zaman dulunya ini bisa kita bilang zaman Belanda. Akses yang dulunya itu masih dibuat pada saat zaman Belanda. Nah, dia ingin menganggap atau membuat mindset bahwa penduduk sini, bangunan ini pun dianggap sebagai hal yang menakutkan. Ada yang disampaikan mungkin oleh sosok ini? Dia malah nanya sama kita, kamu mau ngapain ke sekolah ini? Kamu mau ingin apa sih kamu ke sekolah ini? Kamu ganggu kami aja katanya. Oke, boleh sekalian dibantu tanyakan mungkin Kadin, karena memang misi kita kesini adalah untuk mencari sosok Noni Belanda yang kerap kali mengganggu, bahkan ketika sekolah ini masih aktif katanya. Dia tidak mengetahui. Dan kalau misalnya kita bisa lihat ya, untuk sekeliling kita, tepatnya di atas sini, itu daunnya pergerakannya cukup Ya. terlihat jelas. Budi Ya. kenapa? Kenapa, Ruth? Ada sesuatu di belakang.